Hai semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih untuk kalian semua yang udah klik video ini. Yang baru mampir ke channel aku, perkenalkan aku Damayantika, ibu rumah tangga dengan mengusung konsep gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis yang aku anut itu gaya hidup berkesadaran dengan hidup hanya dengan secukupnya barang. Nah teman-teman, hari ini seperti biasa aku mau sharing lagi dan bercerita tentang beberapa sisi dari gaya hidup minimalis yang aku anut. Seperti biasanya sambil aktivitas ibu rumah tangga ya, hari ini aku nanti mau beberapa decluttering sambil juga bersih-bersih, beres-beres. Pokoknya karena dari kemarin aku udah sharing, aku kalau bersih-bersih dan beres-beres rumah itu dipipil. Aku punya to-do list tiap harinya, hari ini mau mengerjakan apa, besok mau mengerjakan apa gitu ya. Nah hari ini tuh aku nanti mau declutter beberapa barang rumah tangga atau perabotan rumah tangga yang udah nggak kepake, sambil beres-beres rumah juga, terus menata di area tempat penyimpanan gudang kecilku yang jarang aku sorot ya. Nah, tema kali ini adalah 10 barang yang wajib kamu declutter agar bisa mengubah hidupmu jauh lebih ringan, lega, lapang, tenang. Gaya hidup minimalis dengan sedikit barang dan hidup dengan secukupnya barang ini akan bermanfaat untuk meminimalisir stres, lebih produktif, kreatif karena nggak perlu lagi mikirin sesuatu yang berjubel ataupun suntuk yang banyak yang bertumpuk-tumpuk. Oke deh, langsung aja sembari aku ngepel di area penyimpanan aku di sini ya, gudang kecilku yang jarang disorot. Ini nanti juga akan aku rapihkan, akan aku bersihkan, akan aku declutter barang-barang yang memang udah nggak dipakai. Jadi 10 barang yang wajib kamu declutter yang pertama adalah bumbu dan bahan makanan yang udah expired atau kadaluarsa. Siapa di sini yang sering ngecek stok bahan makanan atau bumbu makanan yang dipakai setiap hari, ataupun yang jarang banget ngecek stok bumbu ataupun bahan makanan? Mungkin untuk beberapa bumbu makanan seperti bumbu dasar garam, kaldu bubuk, gula pasir, kecap, saus itu nggak bakalan expired ya karena hampir setiap hari itu kita pakai. Tapi siapa juga di sini bunda-bunda atau teman-teman yang sering juga mengkoleksi bumbu ataupun bahan makanan yang jarang dipakai? Mungkin kayak rempah-rempah ataupun bahan kue ya. Saus-saus juga pertepungan, yuk coba deh dicek stok di rak bumbu kalian, barangkali ada bumbu ataupun bahan makanan yang udah kadaluarsa. Kadang-kadang aku dulu juga seperti itu, suka membeli bahan makanan ataupun bumbu yang nggak setiap hari aku pakai ya. Kadang kan kayak pengen aja gitu loh, entah itu beli bumbu seperti oregano ataupun keju parmesan atau tepung apa atau pasta, karena nggak setiap hari aku bikin, makanya tuh kayak hampir setahunan gitu nggak dipakai. Alhasil tuh jadi kayak expired atau mendekati expired dan juga untuk jenis bahannya udah berubah gitu ya teksturnya. Akhirnya kebuang deh. Makanya dari itu aku tuh rajin banget bikin meal prep, entah itu meal prep untuk makanan sehari-hari maupun cemilan ya, karena dari meal prep itu akan meminimalisir barang-barang ataupun bumbu dan bahan makanan yang akan aku beli. Sekarang aku hanya membeli bumbu dan bahan makanan yang hampir tiap hari aku bikin atau aku masak aja. Untuk bumbu-bumbu yang tidak setiap hari aku pakai, biasanya tuh aku belinya mipil pas butuh aja dan sedikit banget gitu, nggak pakai yang kemasan gede. Barang yang kedua yang wajib kamu declutter di rumah adalah skincare dan juga obat-obatan yang hampir expired. Skincare dan obat-obatan di rumah wajib banget kita cek secara berkala ya, karena kita nggak tahu nih dan pastinya kan nggak hafal ya, meskipun pas kita beli ngecek nih ke tanggal kadaluarsanya kapan. Tapi kadang-kadang tuh karena skincare ataupun obat-obatan yang ada di rumah itu banyak jenisnya, akhirnya tuh kita jadi nggak hafal, kita lupa. Karena kita kan nggak cuma mikirin hal-hal tersebut ya, makanya perlu banget dirutinin untuk dicek secara berkala. Nah, gimana nih tips supaya kita tuh rajin ngecek stok antara skincare, obat-obatan ataupun barang di rumah kita secara rutin? Tips dari aku adalah rajin beres-beres teman-teman. Kalau kita rajin beres-beres, tentunya kan kita akan menyentuh di area-area penyimpanan entah skincare, entah obat-obatan ataupun bahan makanan ya. Maka dari itu kalau pas kita beres-beres itu kita sekalian ngecek stok nih, mana aja gitu ya skincare ataupun obat-obatan yang kita punya di rumah itu masih bisa dipakai, ataupun yang udah expired atau hampir expired, kita tuh harus benar-benar teliti. Karena untuk apa juga menumpuk skincare ataupun obat-obatan yang udah expired ya, bahkan itu kan nantinya akan membahayakan diri kita dan keluarga.
Barang yang ketiga yang wajib kamu declutter di rumah adalah underwear yang sudah rusak, yang sudah melar. Siapa di sini yang kadang numpukin underwear yang udah nggak bisa dipakai atau udah dirusak di rumah? Kemarin ada yang komen di YouTube aku tentang declutter itu cara pembuangannya, terutama untuk underwear ya. Biasanya disuruh untuk gunting kecil-kecil si underwear tersebut yang sudah nggak dipakai, yang mau dibuang gitu ya teman-teman. Nanti tinggal masukin ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampahnya aja. Underwear di sini juga meliputi entah itu kayak inner jilbab, terus juga kaos kaki mungkin ya. Karena kan kadang kalau kaos kaki yang udah melar gitu nggak bisa dipakai juga. Pengecekan dan declutter underwear secara berkala ini juga bermanfaat untuk kita supaya kita lebih tahu gitu jadwal pembelian underwear berikutnya. Kalau aku biasanya kalau hari ini harus declutter underwear beberapa pieces, nanti itu juga yang akan aku beli. Biasanya kalau aku declutter 3, aku juga akan beli 3 yang baru ataupun aku tambahin 1 gitu biar stoknya aman. Barang yang keempat yang wajib di-declutter dari dalam rumah adalah bungkus atau kemasan makanan online yang mungkin kita beli dari GoFood ataupun Shopee Food. Itu kan kadang banyak dari mereka tuh packaging makanannya sekarang dari seperti tin wall ya. Boleh dipakai lagi teman-teman, tapi kalau yang nggak dipakai ataupun kadang kan karena tin wall itu nggak awet ya, karena biasanya itu 1 kali pemakaian. Kalau udah ada yang tutupnya pecah, tutupnya hilang ataupun merapat, dibuang aja. Kadang juga itu membahayakan diri kita ya. Pas dicuci ataupun pas buat simpan makanan, bisa melebar kemana-mana kalau udah pecah, udah merapat gitu. Lalu ada juga bungkus atau kemasan makanan seperti mungkin kemasan saus, kemasan selai. Boleh-boleh aja kalau misal teman-teman mau menggunakan kembali wadah-wadah seperti selai coklat gitu ya, atau selai apapun itu buat tempat penyimpanan bumbu mungkin ya. Tapi kalau kita udah punya di rumah dan kalau kita mikirnya disimpan aja sayang, nanti barangkali butuh, jangan ya teman-teman. Aku yakin itu nggak akan kepake. Aku udah pernah menerapkan gaya hidup seperti itu. Dulu tuh kayak sayang gitu mau buang tempat-tempat kayak bekas selai coklat gitu ya, aku cuci, aku simpan aja barangkali nanti butuh. Kalau pas aku butuh mungkin memang saat itu dibutuhkan untuk tempat penyimpanan bumbu ataupun tempat penyimpanan lainnya, is okay, pakai aja. Tapi kalau kita nunggu nih kayak barangkali nanti butuh, jangan deh, kayaknya bakalan menuhin lemari penyimpanan kita. Kalaupun mungkin kita sayang mau ngebuang, boleh kok kayak misal ditawarkan ke temen atau ke saudara kita yang mungkin butuh buat tempat bumbu gitu ya. Barang kelima yang wajib kita declutter dari dalam rumah kita adalah perabotan yang sudah rusak, yang sudah hilang tutupnya atau apapun itu, wajan yang udah hilang kupingnya. Percayalah teman-teman, kalau kita pakai barang tersebut apalagi udah ada gantinya, itu bakalan kayak mubazir banget karena barang yang baru bakalan nggak dipakai gitu loh. Sementara kita kan kalau udah ada gantinya yang baru ya memang harus dipakai yang masih bagus supaya menghargai diri kita juga ya. Tapi kalau kita tetap simpen barang-barang yang udah nggak ada tutupnya ataupun udah pecah, itu bakalan jadi sampah banget. Dan kata sebagian ulama di Islam juga mengatakan kita jangan pernah menimbun sampah di dalam rumah ya, karena itu akan menghambat datangnya rezeki yang akan kita dapatkan. Barang yang keenam yang wajib kita declutter dari dalam rumah adalah baju yang udah kesempitan, sepatu yang udah kesempitan atau udah rusak. Terutama baju yang udah kesempitan atau kekecilan, jangan sampai kita berpikir barangkali nanti badanku akan kurus lagi atau akan langsing lagi dalam beberapa bulan ke depan. Menurut aku impossible banget sih ya. Sedikit tips dari aku supaya kita nggak sayang declutter, nggak langsung kayak buang atau singkirkan barang tersebut dari diri kita atau kita sumbangkan atau donasikan ke orang lain adalah, misal nih kita ada gamis atau ada baju gitu ya yang mau di-declutter karena udah kesempitan, terus kayaknya tuh rasanya sayang, coba deh bikin waktu tunggu, misal nih 1 bulan barang tersebut diendapkan di lemari. Apakah memang ada fungsinya untuk diri kita, apakah memang bisa dipakai, ada nilai tambahnya. Kalau barang tersebut hanya tetap nganggur dan kitanya juga nggak kepikiran, ya udah di-declutter aja, insya Allah nanti ada gantinya yang lebih bagus, yang lebih baik untuk diri kita, yang memiliki nilai fungsi dan manfaat yang baik untuk diri kita. Karena buat apa gitu pakai baju yang udah kesempitan kan.
Yang berikutnya yang harus di-declutter adalah kertas koran, katalog promo, buku-buku yang sudah tidak ada fungsinya di rumah kita, dan juga struk bon belanjaan yang udah nggak kita pakai ya, udah nggak kita evaluasi, udah deh dibuang aja. Bisa juga barangkali itu dikiloin ke tukang loak, kardus-kardus juga bekas paketan pembelian online shop kita ya. Pokoknya di-declutter aja, jangan sampai rumah kita tuh penuh sesak dengan barang-barang tersebut yang hanya akan juga menambah debu. Nanti kita juga akan lebih sulit membersihkannya, rumah kita akan terasa lebih sesak, suntuk. Akhirnya kitanya juga jadi tambah stres, akhirnya kurang bisa mengembangkan diri dan kreatif, akhirnya nggak bisa nih muncul ide-ide yang kreatif atau yang cemerlang gitu ya, yang ada tuh suntuk aja gitu bawaannya. Barang kedelapan yang wajib kita declutter dari dalam rumah adalah sepatu dan tas yang udah jebol. Untuk apa? Meskipun mungkin sepatu atau sendal ataupun tas itu kesayangan buat kita, tapi kalau udah jebol, udah rusak, dibuang aja. Mungkin kalau sandal masih bisa diperbaiki ya monggo ya untuk memaksimalkan fungsi ataupun sepatunya. Tapi ya kalau udah rusak banget mending ya di declutter, dibuang, nanti juga bakal ada gantinya. Barang ke-9 yang wajib kita declutter dari dalam rumah adalah barang-barang elektronik yang udah rusak, apapun itu. TV, mesin cuci, kulkas yang udah rusak. Maksudnya declutter di sini bukan dibuang ya, tapi mungkin diluakan ataupun dihibahkan. Kalau bisa diperbaiki is okay, atau memiliki nilai tambah ya. Tapi kalau udah ada gantinya, kita bisa sumbangkan atau kita bisa jual kembali. Itu akan lebih berfungsi dan bermanfaat untuk diri kita ya, daripada disimpan akan memenuhi rumah kita makin tambah sesak. Dan yang terakhir yang harus kita declutter adalah pikiran negatif, overthinking, hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, gosip, ataupun berita negatif. Yuk mulai sayangi diri kita dengan hidup lebih berkesadaran. Assalamualaikum.